Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kafa Bismillah, guru PAI di SMK Negeri 8 Jakarta, sekaligus mahasiswa PPG Daljab Batch 3 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 425.001.2369. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SMK Negeri 8 Jakarta untuk uji kinerja di kelas 10 dengan tema Syu'abul Iman. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Oke, hari ini yang mimpin doa siapa? Asyifa. Ya, silakan Asyifa maju untuk mimpin doa Asmaul Husna dan baca hadis ya. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa dimulai. Lanjut dibaca Asmaul Husna ya. Kullama zakaraka zakiruna
riwayat Ibnu Majah. Tolabul ilmi faridotun ala kulan muslimin. Artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Oke, terima kasih Ashifa. Kita absen dulu ya. Ya, Bu. Azafada. Ya, oke, Zin. Ahmad Aditya ada. Oke, Aldifa Winiarti. Zin, PKK. Alfiana. Anandarini. Ananta. Anindya. Sakit. Aprilia. Sakit. Ashifa. Ayu. Balkis. Karisha. Diva. Eca. Ece, Bu. Fajar. Farah. Farah Gaida. Hadir, Bu. Faris Maulana. Faiza. Vivel. Hadir, Bu. Gadis Nur. Hadir, Bu. Oke, sebelum kita lanjut belajar, kita ice breaking dulu ya. Biar semangat. Ice breakingnya adalah tepuk semangat. Semuanya bisa? Bisa, Bu. Oke, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke, hari ini kita akan belajar tentang syu'abul iman. Nah, capaian belajarnya itu adalah kalian bisa menganalisis dan mempresentasikan dengan baik apa itu makna dari syu'abul iman atau cabang-cabang iman. Kita mulai untuk belajar tentang syu'abul iman atau cabang-cabang iman. Oke, di sini ada pohon keimanan. Ibu mau tanya, di sini siapa yang tahu apa itu iman? Saya, Bu. Ya, silakan. Jadi menurut saya, iman itu adalah suatu keyakinan atau kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang diwujudkan dengan keyakinan dalam hati, perkataan dengan lisan dan juga perbuatan dalam anggota badan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Oke. Di sini siapa yang tahu apa itu syu'abul iman? Ya, silakan. Jadi, syu'abul iman adalah cabang-cabang iman yang meliputi ajaran-ajaran yang harus dilakukan oleh manusia. Ajaran-ajarannya itu mulai dari ibadah, akhlak, dan juga ilmu yang harus kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih. Siapa namanya? Diva, Ibu. Diva. Terima kasih Diva. Tepuk tangan buat Diva. Oke, selanjutnya siapa yang bisa jawab? Apa konsekuensi dari orang beriman? Ya. Siapa namanya? Nazwa. Nazwa, silakan Nazwa. Kalau seorang beriman bersungguh-sungguh itu kita bisa lihat dari sikapnya, ucapannya dan perbuatannya. Jadi iman itu nggak cuma kita bisa ucapkan tapi bisa kita cerminkan melalui tindakan. Konsekuensinya pertama misal taat kepada Allah dan Rasul. Jadi kita selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Lalu yang kedua misalnya beribadah dengan ikhlas. Jadi kita amal enggak dengan pujian orang lain tapi dengan ridho Allah. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Nazwa. Terima kasih, Tepuk tangan Bu. buat Nazwa. Oke, hari ini kita akan belajar tentang syu'abul iman yang tadi sudah dijelaskan sama teman-teman. Syu'abul iman itu adalah cabang-cabang iman. Ada berapa sih cabang-cabang iman? Ada 79. 74 sampai 79 atau 77 ya yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke, di sini ada pohon keimanan. Ya, di sini kita akan belajar tentang syu'abul iman yang dimana 77-nya tersebut dibagi menjadi 3 apa? 3. Ya, ada apa aja?
Yang pertama, Cabang secara lisan, cabang hati dan perbuatan. Di situ ada cabang lisan ada berapa? 7. Cabang hati ada berapa? Berapa? 30. Cabang perbuatan ada berapa? 40. Nah, di sini ada pohon keimanan. Ya, di situ ada takut kepada Allah, berharap pada Allah, tawakal dan lain-lain. Oke, kita akan masuk ke dalam di sini ada dalil nakli. Dalil nakli itu apa sih? Dalil yang sumber hukumnya adalah Al-Quran dan hadis. Di sini adanya apa? Hadis. Riwayat siapa? Muslim. Bacanya gimana? Ada yang mau bacain? Silakan. Iya, silakan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa situna syu'batan fa'adaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariqi wal haya'u syu'batum minal iman. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu 77 lebih cabangnya. Yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah, dan yang paling kurang adalah menyingkirkan apa yang akan menghalangi orang di jalan. Dan malu itu salah satu dari cabang iman. Hadis riwayat Muslim. Oke, terima kasih banyak. Jadi iman yang paling pertama adalah mengucapkan la ilaha illallah. Dan yang paling terakhir Menyingkirkan gangguan dari jalan. menyingkirkan gangguan dari jalan. Oke, hari ini kita akan tugas kelompok, yaitu membuat mind mapping, ya. Oke, langsung menuju kelompok yang masing-masing dulu aja. Oke, boleh lihat ke sini dulu. Ibu akan menjelaskan tentang LKPD-nya dulu ya. Di sini kita sudah bagi ke dalam 5 kelompok. Untuk tugasnya adalah membuat mind map bahan presentasi tentang materi Syu'abul Iman. Untuk kelompok 1 yang mana? Oke, kelompok 1 materinya tentang definisi iman, definisi Syu'abul Iman, dan dalil nakli ya. Dicari materinya. Untuk kelompok 2 yang mana? Kelompok 2 materinya adalah cabang iman dalam hati ya, cabang-cabangnya. Kelompok 3? Oke, kelompok 3 materinya tentang cabang iman yang berkaitan dengan lisan. Kelompok 4? Kami, Bu. Oke, kelompok 4 temanya tentang cabang iman tentang perbuatan atau anggota badan ya. Kelompok 5? Oke, kelompok 5 materinya tentang tanda-tanda orang yang beriman dan problematika praktik keimanan di sekitar kita. Mengerjakan tentang materi presentasi dengan membuat mind mapping secara digital atau dibuat menggunakan Canva ya. Kemudian nanti ibu kasih waktu selama 20 menit, kemudian kita presentasikan di depan. Setuju? Setuju. Oke, sekarang boleh mulai untuk berdiskusi kepada teman-teman. Oke, semuanya sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, untuk pengumpulan tugasnya bisa kalian scan di sini ya, perwakilan satu-satu. Oke, berarti selanjutnya kita lanjut presentasi ya. Iya, Bu. Baik, oke, semuanya sekarang dimulai dari kelompok 1, silahkan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya.
semuanya, selamat siang. Oke, jadi kami dari kelompok 1, kami di sini ingin mempresentasikan hasil mind mapping kami mengenai pengertian dan dalil syu'abul iman. Yang pertama ada iman. Iman adalah membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkannya dengan perbuatan sebagai wujud keyakinan dan ketetapan hati kepada Allah dan ajarannya. Jadi selanjutnya ada pengertian dari syu'abul iman. Jadi syu'abul iman itu adalah mencakup ajaran keimanan, ibadah, dan akhlak yang diamalkan oleh manusia. Keimanan menjadi pedoman keyakinan, ibadah berfungsi mengendalikan nafsu, sedangkan akhlak membentuk perilaku terpuji. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat siang. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 2 akan memaparkan materi mengenai cabang iman yang berhubungan dengan hati. Yang pertama itu ada pada bagian keyakinan. Yang pertama itu ada mengimani Allah Subhanahu wa taala dengan segala sifat dan zatnya. Yang kedua, mengimani Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya pencipta dan tidak ada Tuhan selain Dia. Mengimani malaikat sebagai makhluk yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada utusannya, mengimani rasul-rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, dan yang terakhir mengimani qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala yang baik maupun yang buruk. Mungkin itu saja yang bisa dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, selanjutnya kelompok 3. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai cabang iman yang berhubungan dengan lisan. Kita bahas dari judulnya dulu ya. Apa itu cabang iman yang berhubungan dengan lisan? Cabang iman yang berhubungan dengan lisan adalah amalan-amalan iman yang dilakukan melalui ucapan, seperti beberapa poin ini. Pertama, mengucapkan kalimat yang baik. Kedua, hafalkan ayat-ayat Al-Quran. Ketiga, mempelajari ilmu pengetahuan. Keempat, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelima, melafalkan bacaan zikir. Dan yang keenam, berkata yang baik. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan dari poin pertama, yaitu mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Jadi mengucapkan kalimat-kalimat yang baik berarti seorang muslim harus menjaga lisannya dari ucapan yang sia-sia, menyakitkan, apalagi mengandung dosa. Sebaliknya, seorang mukmin seharusnya menggunakan lisan untuk hal-hal yang bermanfaat, menyejukkan, serta membawa kebaikan bagi diri sendiri maupun orang lain. Contohnya, kita bisa membaca zikir dan tasbih, membaca Al-Quran, mengucapkan salam, memberikan nasihat yang baik, mendoakan kebaikan, mengucapkan sopan dan santun, dan menghindari perkataan buruk. Dan juga kita bisa membaca kalimat thayyibah, yaitu kalimat seperti La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, dan Allahu akbar. Kita dari kelompok 3 mohon maaf apabila saat presentasi tadi ada beberapa kesalahan kata yang menyinggung perasaan, baik disengaja maupun tidak sengaja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah kelompok 4. Silahkan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi yang kelompok yang telah tadi kami buat, yaitu tentang cabang iman dalam perbuatan anggota badan. Di sini saya akan membacakan bagian yang pertama, yaitu tentang ibadah pokok. Yang pertama ada sholat wajib dan sholat sunnah. Yang kedua ada puasa, baik wajib maupun sunnah. Yang ketiga zakat dan sedekah. Yang keempat haji. Yang kelima iktikaf.
Dan yang terakhir adalah berkurban. Lalu yang terakhir ada kepemimpinan dan hukum. Yang pertama itu pemimpin adil dengan menegakkan keadilan. Yang kedua, mendukung penegak kebenaran dengan membela yang lurus. Yang ketiga ada taat pada hakim, yaitu dengan cara adil menerima keputusan yang syar'i. Kemudian yang keempat ada menegakkan hukum Islam, yaitu berlaku adil sesuai dengan syar'i. Dan yang terakhir ada bereaksi jujur menjaga kebenaran dalam hukum. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok terakhir, kelompok 5, silahkan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kami akan menjelaskan tentang syu'abul iman, orang beriman dan problematika keimanan pada dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, yang pertama itu ada pengertian orang yang beriman. Orang yang beriman yaitu meyakini Allah dengan hati, lisan, dan perbuatan. Tanda-tandanya yaitu yakin kepada rukun iman, jujur, amanah, sabar, ikhlas, dan menjaga hubungan baik dengan Allah dan juga sesama. Contohnya seperti salat tepat waktu, jujur, hormat kepada orang tua dan juga guru, dan juga selalu bersyukur. Selanjutnya ada ciri-ciri orang beriman. Yang pertama yaitu beriman kepada Allah dengan sepenuh hati, meyakini adanya Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, melaksanakan ibadah dengan ikhlas seperti sholat, puasa, zakat, dan sebagainya. Yang ketiga, berakhlak mulia, yaitu jujur, amanah, sabar, dan rendah hati. Yang terakhir ada solusi menghadapi problematika keimanan. Yang pertama, mendengarkan dengan empati. Yang kedua, memberi jawaban bijak sesuai agama. Yang ketiga, menjadi teladan yang baik. Yang keempat, diskusi terbuka tentang iman. Yang kelima, minta bantuan ahli agama bila perlu. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Aplaus buat kita semua. Tadi teman-teman semuanya udah memaparkan hasil diskusinya ya, dari pengertian, dalil, macam-macam syu'abul iman yang ada 77 tersebut. Kemudian ada apa lagi? Ada problematika. Oke, untuk cabang iman dengan hati, kira-kira ada yang bisa menyebutkan satu? Contohnya rukun iman. Oke, siapa yang bisa nyebutin rukun iman? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada iman kepada Rasul, iman kepada iman kepada. Oke, itu 6 dari berapa? 6 dari dengan hati dari 30. Kalau iman dengan lisan tadi ada 7. Salah satunya adalah dengan membaca Al-Quran, baca kalimat thayyibah. Teman-teman di sini semuanya tiap hari baca Quran nggak? Baca, alhamdulillah. Apakah semuanya mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah? Iya. Kemudian dengan perbuatan, apakah semuanya di sini sudah berbuat baik? Alhamdulillah. Sudah menjalankan salat 5 waktu? Sudah. Oke, alhamdulillah. Nah, kita beranjak ke ciri-ciri orang beriman dan problematika keimanan di sekitar kita sekarang. Nah, yang paling banyak itu adalah karena malas dan suka menunda. Di sini siapa yang suka males sholat? Yang suka nunda sholat? Nggak ada, alhamdulillah ya. Azan langsung sholat. Sibuk dunia. Apa tuh? Sibuk dunia? Pekerjaan, fokus pada dunia, main game ya. Itu salah satunya
dari masalah untuk kita menjalankan suatu ibadah. Oke, sekarang keluarkan buku dan pulpennya. Kemudian bisa kalian tulis di sana. Sudah. Sejauh mana saya memahami konsep iman? Nomor 1. Sejauh mana saya memahami konsep iman? Ya, sejauh mana saya memahami konsep iman? Silahkan diisi nomor 1. Oke, semuanya sudah? Ada yang mau baca refleksinya? Ya, silakan. Nomor 2. Nomor 1. Siapa? Adit. Kenapa? Ya, silahkan. Oke, silahkan refleksinya. Terima kasih Bu Fafa atas pemberian waktunya. Halo semuanya teman-teman, izin menjawab dari beberapa materi yang udah aku tulis di buku aku, yaitu sejauh mana saya memahami konteks ini. Nah, dengan pembelajaran tadi yang kita sudah pelajari bersama-sama, pembelajaran ini cukup jauh buat aku. Karena aku tuh lebih bisa memahami materi tentang syarul iman atau konteks-konteks iman. Nah, syarul iman ini yaitu ngajari aku juga tentang kita lebih tahu apa itu pengertian syarul iman, terus contoh-contohnya. Materi ini tuh sangat baik untuk dipelajari, ya. Karena ini merupakan konteks yang cukup baik dan mengenai hal-hal yang positif. Jadi untuk hal ini aku juga udah lumayan cukup mengerti dengan konteks-konteks iman, dengan materi-materi syarul iman, dan lumayan juga cukup paham sih Bu, gitu. Itu aja sih yang dari aku. Terima kasih teman-teman atas yang telah mendengarkan. Terima kasih Bu Fafa. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kesimpulan pada pelajaran kita hari ini apa? Ada yang bisa menyimpulkan? Jadi kesimpulan kita dalam materi hal ini itu kita itu jadi bisa lebih paham. Kita itu juga bisa mengetahui apa aja tuh yang ada di Syabul Iman, yaitu 79 ya, maaf ya Bu. Ada juga 70. Ya, ada juga yang 77. Nah, kita juga bisa memahami materi-materi dari kelompok lain, bukan dari kelompok kita doang nih. Menjaga dengan lisan ya. Bisa menjaga dengan perbuatan, dengan badan atau dengan yang lain-lainnya. Jadi kita juga lebih paham tentang materi-materi yang telah disampaikan oleh Bu Kafa dan teman-teman. Gitu sih Bu. Itu aja sih kesimpulan dari aku. Terima kasih. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Oke, kesimpulan pada pelajaran Syabul Iman kita pada hari ini adalah sebagai seorang yang beriman, berarti kita harus apa? Menjalankan cabang-cabang iman. Mungkin kelihatannya memang banyak ya, 77, tapi memang kita sudah menjalankan hal tersebut walaupun belum sempurna. Dan kita proses nih untuk menyempurnakan cabang-cabang iman kita. Dari ya mungkin yang belum bisa terlaksana adalah menikah, ya nanti akan terlaksana. Kemudian nanti pergi haji itu akan terlaksana. Tapi untuk yang sekarang sudah bisa dijalankan cabang-cabang imannya seperti sholat, puasa, berzikir, membaca Quran, sebaiknya kita jalankan ya. Oke, segitu saja pembelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan memimpin doa untuk pulang.
Asifah. Kawan-kawan, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama. Silahkan kita pulang.